Jati nanti kadang di bawah kurang ya. Kalau di suara Pak. Maka tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada sehingga kita dapat berkumpul di masjid dan sama-sama beribadah. Salawat beriringan dengan salam dan berbanyak kita berikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK SMA Negeri 1 Matur, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMK SMA Negeri 1 Matur, dan seterusnya teman-teman yang ada di ruangan dan ustazah yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Tanpa memperpanjang kalimah, langsung saja saya buka acara pada pagi hari ini. Acara pertama protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan seri tilawah yang akan dibawakan oleh Fajri dan Indah. Kepada saudara dan saudari kita silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cara selanjutnya tahfiz yang akan dibacakan oleh Ibu Putra pada saudari bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang cerah ini, kita semua telah diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang tiada terkira, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan pada hari ini. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Karena ananda semua, jika ananda sehat tapi di jalan, di rumah tidak ada kesempatan untuk datang ke masjid ini, berarti ananda tidak bisa hadir. Maka kurang nikmat itu kepada kita. Dan sebaliknya, hati kita kuat ingin mendengarkan pesantren Ramadan, tetapi tubuh kita lemah. Maka inilah yang ibu ajak ananda semuanya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya dari manusia atau alam atau kehidupan yang jahiliyah dari segi agama, jahiliyah dari segi akhlak, sampai kepada kehidupan yang penuh peradaban yang dicanangkan oleh pendidikan kita hari ini,
Mudah-mudahan Ananda semuanya menjadi peserta didik yang penuh karakter dan berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Majelis Guru, Bapak dan Ibu karyawan-karyawati tata usaha, dan selanjutnya ini yang kami sayangi, yang kami cintai, yang kami harapkan, dan yang kami banggakan, siswa-siswi kami yang berhadir di Masjid Jamiah kita ini dalam rangka kegiatan pesantren Ramadan. Mudah-mudahan Ananda semuanya telah bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Setelah Ramadan akan terbiasalah kehidupan kita ini menjadi siswa penghafal Al-Quran, menjadi siswa yang hafal tahfiz, dan Ananda terbiasa berada di masjid dimanapun Ananda berada. Mudah-mudahan puasa hari ini, puasa hari ini menjadi bekal bagi ibadah kita untuk selanjutnya. Kita berharap bersama-sama, karena kita tidak tahu Ananda, kehidupan sekarang ini penuh dengan kehidupan yang tak kaja-kaja, ya Pak. Nah, istilahnya tiba-tiba. Hari ini informasi datang hari ini, harus hari ini juga, ya. Tidak bagi Ananda, bagi guru juga seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, kita harus siap. Kenapa? Mati pun tiba-tiba. Jadi malah awak adukan di diri awak ko iman, amal, beku siap saja awak lain untuk menghadapi Allah. Tapi yang jelas berdoalah di setiap salat untuk panjang umur. Ibu kalau lari dia di kena gak lama sedikit. Salah Pak ya Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk berbagi dengan anak-anak kami di sini. Dan mohon maaf Pak, Do yang kaserius sedikit beko Pak. Beliau adalah guru ambo. Jadi ya Pak datua mangkudu nang tuo, ko namu se tuo na Ibu. Dari saya suap bangko jo aja beliau. Ibu adalah siswa dari Pak ya di tingkat MTS, dan banyak lagi ibu-ibu di sini, Miss Eva juga, Bundo. Jadi alhamdulillah mungkin Ibu biologi. Jadi Ibu Wati guru-guru Ibu guru-guru Ibu. Jadi izinkan Ibu membagi pengalaman kepada Ananda semuanya. Yang mana Ibu mendengarkan? Ya mana? Ya mana? Tidak usah ngicek-ngicek dulu. Beko kalau lah Ibu tanya baru ngicek deh. Beko hadiah dong. Hadiah ko na Ibu bukan hadiahnya yang dilihat, tapi adalah ilmu ketika kita menjawab soal. Berarti anak Ibu tayo mangguak paham mana di materi kini Rasul lima dibawa jadi Ibu kan itu. Atau mangguak talalo. Anak Ibu yang di sayap kiri Ibu bisa melihat slide nanti? Bisa. Geser ke depan. Nah, bisa dikit. Itu anak Ibu tuh. 1, 2, 3. Langsung masuk Ibu. Nah, Kevin, maju. Wah, Ibu. Baiklah, Ananda semuanya. Hari ini materi kita, Ibu sama kini ya. Awak kalaulah dalam saji itu, nah Ibu, nah do nama beda kan lain.
Kalau cako do pak kepala, do bu kepala, do presiden, do camat. Kalau lari musaji kita sama. Apa artinya? Apalagi dalam keadaan sholat, ya. Apalagi dalam sholat. Ketika takbir sudah dikumandang, maka orang akan berbaris lurus, kan gitu nah. Jadi kini anak ibu awak samu mandangakan materi dari ibu. Baiklah nanda semuanya, tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang maka tak maka tak siapa ya. Cinta kalau ke ibu tentu cinta kepada orang tua. Tidak usah cinta yang lain. Ibu pede sibuk kan gitu. Nah, cinta kepada orang tua. Sebagian dari yang hadir di masjid kita ini lah kena bana ibu. Apalagi guru-guru ibu bakal bana dan ibu waktu di sanawiyah, waktu ibu di aliyah ya bu. Dan bagi anak kami, mungkin ada yang belum kenal atau lain nampak bakso di jalan. Ibu aku kan itu. Jadi mudah-mudahan saya sudah kok ibu lagi kenal dia anak ibu lagi kenal ibu. Jadi ibu bertambah banyak anak ibu. Nah, sapolah ibu di jalan ya nak ya. Kalau basuh lagi suakku ya. Ininya dah terlalu panjang. Terkadang ya, ini yang aku katakan tadi, di satu saat kita harus semangat, tapi ada kalanya juga kita santai seperti ibu duduk seperti itu ya. Harus tidak selalu kita ya semangat terus, ada waktunya kita santai. Itu tak foto video tuh ibu. Nama ya nak. Nama ibu Yeni Ashari. Ya, nama Yeni Ashari. Kalau sawananya panggilan ibu Yeni, ibu. Nah, sawananya. Tapi kalau ibu lahir di Jakarta, jauh lah ibu lahir. Lahir saja, lahir saja. Jauh siapa ada sama lahir ibu? Malaga, kami di Thailand yang sekaminya ya tuh. Nah, kami di Jepang untuk sekaminya kan itu nah. Lah, sainggonyo kurang Jawa ku agak bagas ye bunyinya nah ibu. Ditambahlah nama ibu Joka di belakangnya. Sainggonyo menjadi Yeni lah nama ibu. Ya nah ibu. Lah menjadi Yeni tipu di lawang kata orang Yeni aku lah muami sini selah. Jadi benar sampai saat ini Bu Uni. Jadi cicik orang di jalan, namu Bu Uni siapa nambah pakai itu? Aku pinjam. Ini Asari aku pinjam namu Bu Uni. Dan ibu ya yang ada sama dengan ibu pendidikan di SD 05 Puncak Lawang. Tanah Lapang ya nak. Tamat tahun 98. Lanjut, tidak jauh-jauh doh menyambung di Sanawiyah Lawang, tamat tahun 2001 dan lanjut juga di Madrasah Aliyah, tamat tahun 2004 dan melanjutkan perguruan tinggi S1-nya di Stain Syekh M Jamil Jambe Bukit Tinggi. Itu dulu namanya ibu. Sekarang sudah UIN ya, UIN tamat tahun 2008. Jadi di dalam diari ibu buat baru masuk kampus 2004 babwe di diari itu nak saya harus tamat 2008. Kalau tidak tamat 2008 cari uang sendiri untuk biaya kuliah. Jo akan dibiayai senang makan saya numpang dia baru naik ibu. Maka rajin-rajin lah kuliah dan akhirnya tamat di tahun 2008. Ibu berharap kepada anak ibu semuanya nanti ya
lanjutlah S2-nya, S3-nya ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak tahu hari ini anak ibu kena berang ya. Kena berang ko elok tujuannya anak ibu. Guru-guru wak menasihati wak tujuannya elok. Mudah-mudahan sia yang ini itu yang anak ibu cari nanti. Mudah-mudahan anak ibu menjadi anak yang berhasil. Siapa ibu-ibu yang lain apa ndak kado bagai do iri kalau siswanya lebih tinggi pendidikannya dari gurunya. Atau bundo kan ndak berang anak bundo. Nah, rajin-rajin anak ibu ya nak. Nah, siap untuk mendengarkan materi kita? Ibu tinggal di lawang nih anak ibu, di batu bahasa. Baiklah anak ibu perlu sesuatu. Apa materi awak ini nak? Akunya meneladani keteladanan Muhammad Al-Fatih. Tanya ibu cek, siapa Muhammad Al-Fatih itu nak? Siapa yang bisa tolong tunjuk tangan? Muhammad Al-Fatih itu siapa? Siapa nak? Coba kakak deh, sekanting ibu. Siapa Muhammad Al-Fatih nak? Iya, bagus ya. Awak salah baca materi ni. Ni siapa mau? Siapa mau nak? Ibu siapa santai-santai mau jadi menantu. Siapa mau? Siapa mau yang biasa? Hah? Nama namu ikut yang nama ya. Wahyu. Muhammad Al-Fatih adalah orang yang menaklukkan Konstantinopel. Kalau Lee Min Ho ya? Lee Min Ho ni tahu? Gak gahnya. Lesti ni tahu? Tahu. Tiba di Konstantinopel, tiba di Muhammad Al-Fatih sudah menunjuk tangannya. Sesudah itu ada yang tidak tahu siapa Muhammad Al-Fatih. Kalau berbicara Muhammad Al-Fatih, kita sering dikasih judul seperti ini nah ibu. Sebuah keyakinan dan janji Allah. Tahun ampe balik 53 Masehi. Nah, ini dia ya. Gagah kilonya beliau Muhammad Al-Fatih. Yang tidak boleh bergambar itu adalah Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya ikut Muhammad Al-Fatih iyo. Kayaknya agak senang lah. Nah, itu Muhammad Al-Fatih. Sekarang kita lihat siapa Muhammad Al-Fatih itu. Ba'a mangko materi pesantren kita ini dimasukkan Muhammad Al-Fatih. Nah, yang ceringa-ceringu ya. Nanti ibu tanya. Nah, siapa yang Muhammad Al-Fatih itu? Ternyata Muhammad Al-Fatih ini punya semangat juang yang tinggi. Banyak keteladanan yang harus diambil bagi generasi muda kau ibu. Makanya dimasukkan materi ko di pesantren Ramadan. Kalau kanan tua-tua disampaikan Muhammad Al-Fatih kau ibu, yang lain yang bisa diambil ibrahnya. Tapi kalau bagi anak ibu kelas 10 ya, sesuai dengan Muhammad Al-Fatih itu sendiri. Siapa? Kau ada ibu. Muhammad Al-Fatih lahir di Edirne, kalau bahasa Arabnya Adirnah. Di mana tuh? Itu adalah di pada masa atau ibu kota Utsmani. Nah, ibu. Jadi kisah sejarah Nabi Muhammad, sejarah Islam itu harus paham, nah ibu. Nah, kenapa?
Jika kita tidak tahu sejarah, hilanglah sejarah itu. Kenapa? Kini pun ibu kurang baru sawo menghilangkan sejarah Islam. Beko tu Islam tak doa itu Islam sama torona ibu tak paham doa Islam. Perjuangan Nabi Muhammad. Jadi Islam tu di mana tam dulu na ibu? Dari mana dimulai dulu na ibu? Di mana sejarah dimulai dulu nak? Dari Mekah. Pada zaman Rasul jawab karena ibu pun apa merah bulan puasa. Nah, mulai dari zaman Rasulullah adalah Mekah dan Madinah. Di sanalah ditanamkan akhlak, di sanalah ditanamkan tauhid, di sanalah ditanamkan ibadah muamalah pada masa Mekah dan Madinah. Ketika Rasulullah wafat, nah ibu, dilanjutkanlah kepemimpinan atau kekhalifahan itu oleh siapa? Oleh Khulafaur Rasyidin. Itu ya, ibu. Oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman, oleh Ali bin Abi Thalib. Pilu ini nah ibu, ketika Rasulullah meninggal, sadiahlah sahabat, terjadilah perdebatan antara golongan Ansar dengan golongan Muhajirin. Kini kuat senegarakan dulu jenazah Nabi. Oh indah, kini wa angketlah dulu siang akan memandikan Nabi. Terjadilah perdebatan. Tapi dalam satu hal menimbulkan kesepakatan, Nabi tetap diselenggarakan dan juga ada penggantinya, maka diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Lanjut Umar melalui aklamasi, lanjut Utsman melalui informatur, lanjut Ali bin Abi Thalib melalui desakan oleh umat pada masa itu. Nah, beko lasa sudah Khalifah Rasyidin, dilanjutkan oleh siapa lagi nah ibu Islam itu? Siapa lagi? Dinasti apa nak? Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu lebih erat kepada perluasan wilayah. Bagaimana Islam itu disebarkan itu? Disebarluaskan. Nah, setelah habis masa dinasti Umayyah, dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah karena daerah sudah luas, maka di sanalah lebih ditonjolkan peradaban dan ilmu pengetahuan. Muncullah ahli-ahli di situ. Anak ibu pandai matematika, itu bukan orang barat penyemunya, tetapi adalah orang Islam. Al-Khawarizmi, penemu angka 0, angka 1, 2, 3 pun ditemukan di orang India nah ibu, tapi 0 pun ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Al-Jabar, bangga kita, bangga tentu wak nan manemu kan ya tentu wak nak iyo nak mungkin cucu wak tentu wak nan menemukan. Kemudian ibu pakai kacamata, siapa penemunya? Itu adalah ahli-ahli pada masa dinasti Abbasiyah. Ada Ibnu Sina atau Avicena, ada Ibnu Rus yang menghasilkan obat mata itu, optik. Bangga kita sebagai orang Islam nah ibu. Nah ini yang harus kita teladani. Maka hancur pula lah dinasti Abbasiyah karena ada faktor internal dan eksternal. Orang kalau sudah di atas kadang lupa, makanya mulailah peradaban itu runtuh. Akan tetapi Islam tetap berjalan. Maka dilanjutkan pula lah nanti oleh kerajaan-kerajaan besar. Termasuklah di dalamnya ada kerajaan Syafawi ya di Persia, kemudian kerajaan Mughal di India, dan kerajaan Turki Utsmani. Aku nyana ibu mangko kasampai di siku. Nah, di mai duitnya Muhammad Al-Fatih ko, dia lahir 30 Maret. Siapa yang mandai ulang tahun kan kapatang. Lupa 30 Maret Fatang baru ulang tahun Muhammad Al-Fatih. Ampe kaleh 32 Masehi. Nah,
lahir di Edirne atau Adirnah, ibu kota Usmani. Nah, kemudian anak sia beliau ko anak murad duo, amaknya banamo Humahatun. Nah, Muhammad Al-Fatih adalah khalifah ke-7 atau pemimpin ke-7 pada masa Utsmani. Nah, berarti ada Utsman 1, Orhan 1, Bayazid 1, Muhammad 1 sampailah nang ke-7-nya Muhammad 2. Kalau ibu katakan beko Muhammad 2 sama jo Muhammad Al-Fatih, atau samu namanya diberi gelar juga Mehmet. Kalau anak ibu berbicara ada ketemu lagi di referensi lain, Mehmet, Muhammad Al-Fatih dan Muhammad 2 kurangnya cie. Jadi paham anak ibu tuh? Baik. Nah, ko anak ibu mangko anak ibu baraja kini sejak kecil lah hafalnya 30 juz. Kalah wajar karena ibu-ibu kalah. Ya, kalah kita 30 juz. Jangan awak hafal 30 juz, namun juznya lupa deh, Pak. Enak. Iyo. Kok yang harus awak teladani. Mudah-mudahan anak ibu termotivasi bikona menjadi penghafal Al-Quran. Ada orang yang lulus di perguruan tinggi dek gara-gara hafal Al-Quran. Tak bayar uang kuliah. Ilmu dapet piti indak kalu. Lah, sesudah tuh dari kita rajin menghafal hadis-hadis nah ibu. Jadi nyenda ilmu agama saja yang dihafalnya nah ibu. Ilmu umum juga. Menghafal hadis, menghafal fikih. Fikih ibadah tuh nah ibu nang kawa boma mati. Salah bau dua, salah sembahyang kan itu. Nang kawa bau mati bahasa Arab nah ibu. Ya, aku meninggal lah kan ibu. Nah, kemudian ahli belajar matematika dan ilmu falak. Falak itu adalah ilmu perbintangan dan ahli strategi perang. Makanya anak ibu dulu pemuda-pemuda mulai sabare tahun lah mulailah gak matang yang sabare tahun itu nah ibu, itulah dicoba untuk memimpin suatu daerah. Maka dikirimlah dia ke Amasya untuk memimpin sebuah daerah nih ibu. Kecil umurnya, sabare tahun. Nah ibu disuruh ke tinggi sabare tahun ini akan pulang sudah. Enak. Nah ini adalah Muhammad Al-Fatih. Dan kemudian nah ibu pada usia 21 tahun telah hafalnya telah memahami 7 bahasa. Bahasa Persia, bahasa Turki, bahasa Yunani, nah ibu ya, bahasa Arab, bahasa Latin. Nah ibu ada berapa bahasa? Bahasa batu basa, bahasa daleh, ya, bahasa aleh, dua, nah ibu. Ya. Maka rajin-rajinlah kita belajar. Kemudian anak-anak, Muhammad Al-Fatih orang tuanya adalah cinta kepada pendidikan. Sehingga beliau mendatangkan guru-guru untuk mengajari, membimbing Muhammad Al-Fatih. Dari sebanyak guru itu, ada guru yang paling terkenal, juga di samping dia guru, dia juga menjadi orang dekat dengan Muhammad Al-Fatih. Siapa namanya? Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah. Itu nah ibu. Nah, paham nah ibu sampai situ? Paham. Lahir di Edirne, tanggal 30 Maret 1432 Masehi, anak dari Murad II, ibunya Muhammad Hatun. Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin ke-7 dari Turki Utsmani. Umur 11 tahun sudah memimpin satu daerah, umur 21 tahun hafal dia menguasai 7 bahasa dan cinta pendidikan dengan mempelajari hadis-hadis, fikih, ilmu falak, matematik dan ilmu-ilmu lainnya. Gurunya yang terkenal
kenal dan terdekat dengan dia adalah Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah. Kan tak payah untuk SKI pernah ibu. Tak payah guys saya jarang. Laswa, beko ibu bawa anak ibu ke Konstantinopel tu. Pai wak beko. Kalau anak ibu memang mendengarkan rasul-rasul ibu anak ibu di Istanbul beko anak ibu. Nah, paham tu nak? Lain paham? Ibu beko ada dia. Siaran nyogiko sana ibu. Siaran nota. Gantian awak magi mate. Materi itu saja ganti-gantian kan itu. Nah, lanjut. Kemudian ibu di umur 12 tahun Muradko apanya nah, diagiahkannya kekuasaan kepada anaknya Muhammad Al-Fatih. Akice ayahnya Muhammad Al-Fatih lah agak dewasa ya lah agak bisa memimpin karena Murad II ayahnya kok sebenarnya tidak cinta kepada politik dan ibu. Dia ahli kepada lebih menyenangi agama dan seni. Maka disuruhlah Muhammad Al-Fatih untuk memimpin Utsmani. Dan di saat itu karena beliau kokete, tentu yang layak menggantikan sistem pemerintahan itu adalah Perdana Menteri nah ibu. Mirip itu nah ibu. Mulai dari dinasti Umayyah kan ada tuh khalifah-khalifah yang kecil karena dia sistem monarki, tapi yang menjalankan pemerintah itu adalah Perdana Menteri. Siapa Perdana Menterinya? Antulah nah ibu Perdana Menterinya si Charlie Halil Pasha. Tapi si Charlie agak bertentangan nyojo Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah tadi nah ibu. Nah, dan pada suatu ketika terjadilah perang nah ibu. Perang disebabkan terjadinya pelanggaran tentang gencatan senjata. Karena uliah gencatan senjata itu perjanjiannya sebenarnya, tapi dilanggar. Siapa melanggar? Itu adalah yang dilanggar oleh Janas Hanyadi. Ba'alaiko caronyo awak kete perang tibo. Laika bisa ko untuk memimpin perang. Akhirnya Muhammad Al-Fatih meminta ayahnya nah ibu. Akhirnya meminta ayahnya, wahai ayah, tolonglah pimpin pasukan Nabo untuk menghadapi si Janes hanya di dalam perang Hungaria. Dalam perang Hungaria. Tapi ayahnya menolak nah itu. Ba'alaiko caronya. Maka dibuatlah surat, dikirimlah sepucuk surat oleh Muhammad Al-Fatih ke ayahnya. Bunyi sepucuk suratnya, bila ayah adalah sultan, itu nih bu pemimpinnya nak ya. Bila ayah adalah sultan, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah. Sebab sabalun kan ayahnya yang memerintah. Sabalun diagiakan ke Muhammad Al-Fatih. Kemudian bila aku adalah sultan, bila aku adalah sultan, aku memerintahkan ayah untuk memimpin pasukan kuliah melawan mirip itu. Nah, itu dalam artian memohon ibu. Akhirnya ayah sayang kana, ibu kana ibu baliak memerintah untuk memimpin perang menghadapi Hungaria atau Janes Hanyadi. Dan akhirnya perang dapat ditumpas